Bab 2139. Siapa yang menjebak? 1. Perlu dikatakan bahwa saat ini Joseph dan Catherine sangat terkejut. Mendistorsi ruang waktu Nain. Jangan mereka, bahkan orang tua mereka juga tidak bisa melakukannya. Dan manusia yang berada di depan ini ternyata dapat mendistorsi ruang waktu Nain. Ini sungguh tidak normal. Bahkan Anthony yang arogan pun terdiam saat ini. Mendistorsi ruang waktu Nain, jika hal itu tidak terjadi di depan matanya, sampai mati pun dia tidak akan percaya. Pada saat ini, dia tahu bahwa manusia yang berada di depannya ini tidak sesederhana yang dia pikirkan. Pada saat ini, Mile tiba-tiba tertawa dan berkata, sebelumnya datang seseorang, orang itu tampaknya adalah alam takdir tahap 9 dan aku juga tidak tahu namanya, aku hanya tahu bahwa dia benar-benar terlalu lemah, sangat lemah sekali. Bahkan tidak bisa menerima satu serangan dariku, sungguh membosankan. Saat berbicara, dia melirik mereka bertiga, kita jangan buang-buang waktu lagi, kalian bertiga maju secara bersamaan saja. Ekspresi Joseph dan Catherine tampak murung. Pada saat ini, Anthony tiba-tiba berkata dengan galak, Mileye, kamu sombong sekali. Mileye tiba-tiba menatap Anthony, dan berkata sambil tersenyum, sombong. Apakah ini termasuk sombong? Saat berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu sombong. Setelah mengatakan demikian, seluruh tubuhnya langsung menyatu dengan ruang waktu Nain. Penyatuan secara langsung. Ketika melihat adegan ini, Anthony dan dua lainnya terpana. Menyatu dengan ruang waktu Nain. Mereka bertiga berada dalam keadaan linglung. Pada saat ini, Mile tiba-tiba tersenyum menghina. Peradaban tingkat rendah yang bahkan belum menembus ruang waktu Nain, berani mendambakan takdir dan garis darahku, lucu sekali. Ekspresi Anthony mereka semua tampak murung. Pada saat ini, Catherine tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye, kali ini aku datang ke sini bukan untuk bermusuhan dengan Tuan Muda Ye, tetapi untuk mengenal Tuan Muda Ye. Mileye menatap Catherine, kenalan denganku. Catherine tersenyum simpul, iya. Mileye tersenyum dan berkata, Nona Catherine, aku suka berteman dengan orang. Bagaimana kalau kita mengobrol di tempat lain? Catherine terkejut, lalu tersenyum dan berkata, oke. Ekspresi Joseph dan Anthony yang berada di tempat tampak sangat jelek. Beberapa saat kemudian, Joseph berkata dengan pelan, Nona Catherine ini benar-benar agak fleksibel. Wajah Anthony tampak suram dan tidak berbicara. Dia tidak pernah dipermalukan seperti gini. Tadi dia ingin bertindak, tetapi logika mengalahkan dorongan hati. Bocah itu dapat mendistorsi ruang waktu Nain. Tidak hanya itu, dia juga mampu menyatu dengan ruang waktu Nain. Joseph tiba-tiba berkata, sepertinya kita telah meremehkan Tuan Muda Ye ini. Setelah mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi. Setelah hening sejenak, Anthony juga pergi. Di sisi lain, Mileye dan Catherine sedang berjalan perlahan-lahan menembus awan. Catherine tersenyum dan berkata, sejujurnya, kami telah meremehkan Tuan Muda Ye. Mileye tersenyum simpul, Nona Catherine, dapatkah kamu memberitahuku tentang kekuatan di Gunung Tao? Catherine sedikit terkejut, apakah Tuan Muda Ye tidak tahu tentang Gunung Tao? Mile bertanya balik, menurutmu aku harus tahu ya? Catherine mengedipkan mata, Tuan Muda Ye, apakah kamu berasal dari peradaban yang lebih tinggi? Mileye tersenyum, lalu berkata, menurutmu? Catherine tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Mile tiba-tiba berkata, Nona Catherine, aku bawa kamu ke suatu tempat. Saat berbicara, dia langsung membawa Catherine memasuki menara kecil.
Setelah memasuki menara kecil, Catherine terkejut. Seketika, wajahnya berubah drastis. Ini. Mileye langsung membawa Catherine meninggalkan menara kecil. Catherine mengepalkan tangan dengan erat, matanya penuh keterkejutan. Mileye berjalan ke depan Catherine dan tersenyum simpul, "Nona Catherine, sampai ketemu lagi nanti." Setelah mengatakan demikian, dia berbalik dan menghilang di kejauhan. Di tempat yang sama, Catherine terdiam untuk waktu yang lama, lalu berbalik dan pergi. Miley kembali ke menara kecil, lalu mulai berlatih dengan gila-gilaan. Dia telah mengusir Catherine dan yang lainnya, tetapi dia tahu bahwa orang-orang ini akan segera datang kembali. Prioritas utamanya sekarang adalah meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Pupil mata darah sudah tidak latihan lagi, dia sekarang telah mencapai tingkat alam takdir, dan tidak mungkin meningkat dalam waktu singkat. Pada hari ini, pupil mata darah mendatangi Mileye. Mileye yang sedang latihan membuka matanya dan melihat ke arah pupil mata darah. Ada apa? Pupil mata darah mengeluarkan manisan hau dan menjilatnya, lalu berkata, "Katakan hal apa yang mungkin terjadi selanjutnya." Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah Gunung Tao ini masih tidak tahan godaan, ingin bunuh kamu dengan segala cara, merebut garis darah dan takdir kamu. Yang kedua adalah mereka takut padamu, kemudian mulai menyelidiki kamu. Berbicara tentang hal ini, dia menatap Mileye, "Bisakah mereka menyelidiki orang yang berada di belakang kita?" Mileye sedikit mengernyit, "Kita." Pupil mata darah menjilat manisan hau, "Bekinganmu adalah bekinganku, tentu saja, bekinganku juga merupakan bekinganmu." Mileye menatap pupil mata darah, "Apakah kamu punya bekingan?" Pupil mata darah menganggukkan kepala, "Bekinganku adalah bekinganmu." Mileye. Pupil mata darah berkata lagi, "Kamu baru saja menakuti Catherine, dan kekuatan di belakangnya mungkin akan menjadi pembantumu, tapi menurutku, kemungkinannya tidak besar." Mileye merasa bingung, "Mengapa?" Pupil mata darah berkata, "Membantu kamu sama saja dengan menjalin permusuhan dengan kekuatan lain. Selain itu, mereka mungkin juga menginginkan pedang yang berada di tanganmu, takdir dan garis darahmu." Berbicara tentang hal ini, dia menatap Mileye, "Semua makhluk hidup itu serakah, tanpa terkecuali." Mileye tersenyum dan berkata, "Lalu menurutmu apa yang harus aku lakukan sekarang?" Pupil mata darah merenung sejenak, dan berkata, "Menurutmu Gunung Tao akan memberimu waktu yang lama?" Mileye menggelengkan kepala. Bersambung. Bab 2140. Siapa yang menjebak? 2. Pupil mata darah bertanya lagi, "Beri kamu waktu 10 hari, bisakah kamu mencapai alam takdir?" 10 hari berarti 100 tahun. Mileye menggelengkan kepala lagi. Walaupun bisa, dia juga tidak berani bergegas begitu saja. Tingkatan alam meningkat terlalu cepat, bukanlah hal yang baik. Tujuannya saat ini adalah alam tanpa interupsi. Pupil mata darah melanjutkan, "Karena tidak bisa, maka kita harus menemukan cara lain untuk menghadapi Gunung Tao." Mileye menatap pupil mata darah, "Bagaimana cara menghadapinya?" Pupil mata darah tersenyum, pura-pura. Mileye mengangkat sudut mulutnya, "Pahlawan memiliki ide yang sama." 1 jam kemudian, Mileye dan pupil mata darah pergi ke lembah Raja Dewa. Begitu sampai di lembah Raja Dewa, Gini itu muncul di depan mereka berdua. Mileye tertawa dan berkata, "Ketua lembah Gini, aku hendak pergi ke Gunung Tao." Ginimu sedikit kaget, lalu berkata sambil tersenyum, "Ketua Sekte Ye, pelan-pelan jalannya." Mileye berjalan ke depan Gini, dan tersenyum simpul, "Ketua lembah Gini,
Setelah aku pergi, kamu tidak akan melakukan apa-apa terhadap sekte ilahi, kan? Gini Mu buru-buru menggelengkan kepala, tidak berani. Mile tersenyum dan berkata, aku telah menerima manfaat dari sekte ilahi, dan aku juga telah berjanji kepada ketua sekte untuk melindungi sekte ilahi. Jadi aku tidak ingin lembah Raja Dewa pergi mencari masalah sekte ilahi, boleh kan? Gini tersenyum simpul, kali ini Tuan Muda Ye pergi ke Gunung Dao, perjalanannya agak jauh, jadi harus hati-hati. Implikasinya adalah menyentuh sekte ilahi atau tidak harus tergantung pada apakah Mile Ye bisa hidup atau enggak. Pada saat ini, Mile Ye tiba-tiba menghunus pedang dan menebasnya. Tarik pedang menentukan hidup dan mati, dan pedang ini langsung melapiskan 4.800 kali. Dengan serangan pedang ini, ekspresi Gini langsung berubah seketika. Dia segera mengangkat bola cahaya yang berada di tangannya untuk menangkisnya. Bom! Bola cahaya hancur seketika, cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, ruang waktu di sekitarnya hancur dan musnah. Gini mundur seketika hingga puluhan ribuan kaki jauhnya. Sebelum dia berhenti, pedang itu berada tepat di antara alisnya. Ruang waktu Nine bergejolak. Pedang ini sangat cepat, bahkan Gini Mu yang telah mencapai alam takdir juga tidak sempat bereaksi. Gini sudah tercengang. Di depan orang ini, dirinya bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Sebenarnya, Mile Ye juga tercengang. Dia tidak menyangka setelah menumpuk ruang waktu Nine, pedang ini bisa terbang begitu cepat. Seketika itu, bahkan dirinya sendiri saja tidak bisa bereaksi atas pedang biru gaib yang begitu cepat. Sungguh mengerikan. Pada saat ini, Gini berkata dengan suara yang serius, Tuan Muda Ye, mulai sekarang lembah Raja Dewaku tidak akan menyentuh sekte ilahi. Mile Ye menatap Gini. Detik berikutnya, pedang biru gaib langsung menancap ke alis Gini. Bom! Gini Mu langsung diserap. Mile Ye menggelengkan kepala dan tersenyum, polos. Janji. Janji itu seperti sifat manusia, seringkali tidak berharga. Pedang biru gaib terbang keluar dari tangan Mile. Detik berikutnya, Master di dalam Raja Dewa yang telah mencapai keadaan roh dewa semuanya terbunuh olehnya. Setengah jam kemudian, Mile Ye berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, dia datang ke Aula Sendian tahap 10 lagi. Begitu tiba di Aula Sendian tahap 10, Alfred Mu muncul di depannya. Mile Ye hendak berbicara, tetapi Alfred buru-buru berkata, Tuan Muda Ye, Aula Sendian tahap 10 telah salah. Mile Ye tertegun. Alfred berkata lagi, aku, Alfred Mu, sebelumnya tidak mengenal Tuan Muda Ye dan menyinggung Tuan Muda Ye, jadi aku berharap Tuan Muda Ye yang dermawan dan baik hati bisa angkat tangan tinggi-tinggi dan mengampuni Aula Sendian tahap 10-ku. Saat berkata demikian, dia segera mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya di depan Mile. Sedikit hadiah dariku, mohon Tuan Muda Ye bisa terima. Mile Ye menatap Alfred, apakah kamu tahu masalah tentang lembah Raja Dewa? Alfred ragu-ragu sejenak, lalu menganggukkan kepala. Mile Ye tiba-tiba menebas pedangnya. Puff! Kepala Alfred Mu langsung terbang keluar, dan jiwanya langsung diserap oleh pedang biru gaib. Niat pikiran Mile Ye telah bergerak, pedang biru gaib terbang ke dalam Aula Sendian tahap 10. Tak lama kemudian, Master Aula Sendian tahap 10 yang telah mencapai alam roh dewa telah dipenggal olehnya. Jangan pernah percaya perkataan musuhmu, apalagi berbaik hati kepada musuh, kecuali kamu tidak punya kekuatan. Jika memiliki kekuatan, siapa ingin menipu? 1 jam kemudian, Mile Ye pergi ke Gunung Tao. Di dalam perjalanan, pupil mata darah tiba-tiba berkata, kamu sepertinya sangat kuat. Mile Ye menganggukkan kepala, aku juga tahu. Pupil mata darah tiba-tiba bertanya,
apakah kamu tahu bagaimana pergi ke Gunung Tao? Ketika mendengar hal ini, ekspresi Mile Ye membeku. Dia benar-benar tidak tahu. Pupil mata darah menjilat manisan Hao dan berkata, apakah kamu sedang ngelawak? Mile Ye memelototi pupil mata darah, kemudian memasuki ruang waktu Nine dengan pupil mata darah. Meskipun dia tidak tahu jalan pergi Gunung Tao, tapi pelindung ruang waktu Nine, Calix Jun pasti mengetahuinya. Begitu memasuki ruang waktu Nine, ruang hampa yang berada di depannya bergetar. Setelah itu, Calix berjalan keluar. Ketika melihat Mile Ye, Calix terkejut sesaat, lalu bergegas ke depan Mile Ye dan berkata dengan semangat, Tuan Muda Ye, akhirnya aku menemukan kamu. Mile Ye tertegun, kemudian berkata, Tetua Jun, untuk apa kamu mencariku? Calix buru-buru berkata, Tuan Muda Ye, ketua istana mengundang kamu pergi. Mile Ye mengedipkan mata, aula sendian ruang waktu kalian. Calix menganggukkan kepala. Mile segera menggelengkan kepalanya, tidak mau pergi. Calix merasa sedikit bingung, kenapa? Mile Ye berkata dengan tegas, aku khawatir akan melibatkan kalian. Calix Jun semakin bingung, apa maksud Tuan Muda Ye? Mile Ye menghelakan nafas dengan suara yang pelan, Gunung Tao hendak membunuhku, kalau aku pergi ke ruang waktu aula sendian, bukankah itu akan melibatkan kalian? Calix segera berkata, ruang waktu aula sendian tidak takut padanya Gunung Tao. Mile Ye berkata, aku takut. Calix berseru, ada ruang waktu aula sendian di sini, tidak ada yang bisa menyentuh Tuan Muda Ye. Mile Ye hendak berbicara. Pada saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping, benarkah? Keluarga yang kami ingin melihatnya, bisakah ruang waktu aula sendian melindunginya? Suara itu melesat, sebuah aura yang kuat tiba-tiba muncul di lokasi. Mile Ye menatap Calix Jun, dan berkata dengan serius, Tetua Jun, kalian akan melindungi aku, kan? Calix Jun bersambung.